Jadi ngaji kita beriman ini kalau tanpa logika nggak mungkin, kering. Quran nggak ada nilainya, cuma anak dengung-dengung aja, enak-enak baca Qurannya, tapi tidak berlogika. Padahal Quran luar biasa logikanya, dahsyat, melampaui cara berpikir banyak orang. Padahal Quran luar biasa logikanya, dahsyat, melampaui cara berpikir banyak orang. Untuk sampai kepada persepsi, kesadaran dan pentaatan itu, maka sangat sederhana saja, yaitu dimulai dari konsep tahu diri bahwa kita lemah, bahwa kita tak berdaya, bahwa kita manusia ciptaan Allah ini memang diperuntukkan untuk beribadah kepadanya. Nah, konsep tahu diri ini dulu yang disamakan persepsi gitu. Oleh karena itu, konsep tahu diri ini didasari dengan praktek sholat. Sebelum sholat, dalam arti baca bismillah dan seterusnya, apakah bismillahnya disirkan, diterangkan atau dijahirkan atau yang disembunyikan, yang jelas harus baca bismillah. Sebelum itu ada yang namanya takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar secara umum orang mengartikan Allah Maha Besar. Tapi secara pendalaman berpikir, kalau berani sudah menyebut Allahu Akbar, setidaknya kita tadi konsep tahu diri itu masuk dulu, yaitu kita kecil, presiden kecil, menteri kecil, gubernur kecil, bupati, lurah juga, wali kota, ya, apalagi RT RW, apalagi hansip segala macam kecil. Tidak boleh ada dalam pandangan kita yang dianggap besar, nggak boleh. Penganggapan ada yang besar selain Allah, itulah yang disebut dengan syirik. Perbuatannya syirik. Orangnya disebut musyrik. Musyrik, makna yang bisa dimengerti secara umum adalah menserikatkan Allah, menduakan Allah, menandingi Allah, menjadikan ada Allah itu disebandingkan dengan yang lain, bahkan Allah itu dikalahkan oleh yang lain. Nah, ini tidak masuk kepada substansi Islam. La ilaha illallah. Dalam ilmu tauhid yang saya pelajari, yang saya paham, dalam kata la itu ada 3 makna la. La yang pertama menolak, la yang kedua setia, la yang ketiga berusaha menjalankan syariat Islam. Jadi ketika kita sudah meyakini diri kita untuk menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itulah pintu masuknya Islam, ya syahadat, maka harus terbayang, terfikir dalam pemikiran kita untuk menolak segala bentuk ajaran, segala bentuk pemikiran, segala bentuk ideologi, segala bentuk hal-hal yang berkaitan bertentangan dengan ajaran Allah atau ajaran Islam atau yang disampaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong biasakan dengan nama Nabi salawat dong. Kita semua adalah pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang keras. Kurang keras. Kita adalah pengikut Nabi Muhammad. Follower, kita ini follower Nabi Muhammad. Nah, kalau sudah bisa menolak, maka pasti bisa setia. Jadi teorinya begitu. Kalau tingkat awal kita tidak bisa menolak, maka tidak mungkin setia kepada Allah. Sederhananya begini, gaul anak muda ya. Di tingkat anak muda kan ABG senang sekali, masih narkoba, ada yang minuman keras, ada yang lain-lain yang tidak dibenarkan oleh agama dan hukum di negeri kita. Dalam bergaul ditawari minuman keras misalnya. Deka nih minum nih. Ah nggak mau aku, wah kau payah cemen kok gini. Akhirnya terpengaruh, dia nggak bisa nolak.
Kan biasanya begitu pergaulan itu. Ketika tidak berhasil menolak, saat itu dia tidak setia sama Allah, karena menjalankan larangan Allah justru dijalankan. Kan mesti larangan Allah dijauhi. Jangan minuman keras, jangan ngeboat, jangan teler, jangan apa gitu. Jadi buat masyarakat GAN ya, generasi gerakan anti narkoba ini, yang saya juga di situ penasehat, juga di PPMI saya dewan pendiri, di HMI saya juga pendiri sekaligus ketua pertama MPU, dan komunitas-komunitas lain di kantor advokat Egy Sujana and Partners, di Yayasan Egy Sujana Yes, dan di berbagai komunitas lain yang saya beraktivitas di situ, Partai Pemersatu Bangsa yang merupakan cikal bakal untuk bagaimana pemersatu di Indonesia ini. Karena substansinya hari ini kita menyadari keterpecahan belah dari masyarakat ini, yang terbelah. Cara menyatukannya adalah memahami konsep tauhid ini. Tanpa memahami tauhid nggak mungkin ada persatuan sampai kapanpun tidak. Di persatuan yang ada seperti sila ketiga Pancasila itu semu. Buktinya apa? Antar kampung aja tawuran, antar suku bunuh-bunuhan, antar rakyat dengan pemerintah nggak cocok, ada pembantaian dan lain sebagainya. Jadi persatuan apa? Seperti itu kan semu. Kenapa itu terjadi? Karena tidak mampu menolak ajaran selain dari ajaran Islam. Kalau mampu menolak, jadi dia setia kepada Allah, konsisten, la ilaha illallah. Nah, tahap yang ketiganya yaitu berusaha menjalankan atau taat atau menegakkan hukum-hukum Islam. Di sanalah akan terjadi satu keadaan masyarakat, bahkan diri sendiri dulu, ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu. Dari apa? Dari siksa api neraka. Nah, pemahaman sosiologisnya harus dipahami dengan baik. Keluarga itu basis di dalam konteks bermasyarakat. Kalau keluarga itu benar dalam ketakwaan semua kepada Allah, dijaga betul oleh Allah, ya, apa yang dijaga? Paling tidak 3 hal penting. 1, akidahnya. 2, ekonominya. 3, silaturahminya. Ini ku anfusakum itu. Akidahnya itu apa? Akidah itu keterikatan kepada Allah. Jangan sampai ada anak kita, saudara kita, paman dan lain sebagainya, bahkan kakak adik kita yang lain agama. Karena itu tidak terjaga berarti. Ya, akidahnya melenceng. Akidah itu artinya ikatan. Aqaid dari asal katanya itu, yaitu ikatan. Kita semua terikat kepada Allah, atau mengikatkan diri kita kepada Allah, supaya kita satu kesatuan, satu tubuh. Sebab kalau dia terikat kepada Allah atau merasa terikat kepada Allah, maka dia akan setia kepada Allah, dan setianya itu dia akan jalankan perintah-perintah Allah dan jauhi larangannya. Nah, bayangkan kalau ada di keluarga kita yang tidak terikat kepada Allah, ya, nyeleneh kemudian menyimpang, apalagi pilih agama lain, nah, itu tidak berakidah, ya, tidak bersatu. Yang kedua, ekonomi. Nah, minimal dalam konteks ekonomi ini, minimal ini ya, kita jangan jadi beban orang lain, ya. Kita harus berusaha mencari nafkah, minimal kemampuan diri kita sendiri, tidak menjadi yang diberi zakat. Kitalah yang jadi muzaki, pemberi zakat. Itu minimal target coba di keluarga kita. Kalau tingkat minimal ini aja nggak sanggup, udah kita termasuk keluarga miskin. Nah, kalau miskin cenderung kepada kekafiran, susah. Nah, makanya dalam konteks PPMI, tolong nih, saya punya konsep bayar upah buruhmu sebelum pernikahannya kering dari Nabi Muhammad, itu hadisnya. Saya jabarkan dalam undang-undang tentang perburuhan, Undang-Undang nomor 21 tahun 2000,
Saya ingat sekali waktu itu zamannya Habibie di prosesnya, tapi diundangannya oleh zaman Gus Dur. Ya, itu saya yang bikin pasal itu. Pasal 4 poin F, bahwa buruh harus punya saham di perusahaan-perusahaan itu. Dan pasal 25 dan 43-nya sanksi bagi pengusaha yang mengkriminalisasi, memindahkan atau memutasi pimpinan serikat pekerja, itu dipidana, ya, dipidana 5 tahun dan jatuhnya kejahatan kriminal. Ada sanksi pasalnya di pasal 43. Jadi oleh karena itu dalam kesempatan ini saya sudah berusaha bagaimana leverage buruh harus level dengan pimpinan-pimpinan perusahaan, karena itu namanya bipartit. Saya belajar ini dari Jepang dan Jerman, ya. Saya menemukannya hadis ini dari kumpulan hadis, terus saya mempelajarinya di Jepang dan di Jerman. Di Jepang saya mempelajari dengan sangat jelas di Toyota. Saya datang kunjungan ke Toyota. Saya pelajari bagaimana serikat pekerja di sana. Ya, kalau di Jerman saya di Muller kerja, ya. Jadi betul-betul menyadari. Nah di sana itu buruh dapat saham. Pimpinan serikat pekerja boleh cuti 2 tahun selama kepengurusannya itu. Jadi selama 2 tahun dia mengerjakan sebagai pimpinan serikat pekerja, tidak boleh kerja, justru dikasih pensiun, dalam arti dikasih cuti dan dibayar penuh, nggak dikurangi. Itu penghargaan kepada buruh. Ya, jadi pimpinan-pimpinan perusahaan namanya di sana di kiri kolong merat itu berdialog dengan buruhnya. Dan yang menariknya lagi adalah di sana pakai konsep musyawarah yang sepuas-puasnya. Jadi saya tanya, kenapa kok nggak pernah ada kisruh, nggak ada konflik, nggak ada apalagi demo besar-besaran. Nah, dia kasih istilahnya konsep musyawarah yang sepuas-puasnya. Ini kan semua pasti ajaran Islam, mana ada Jepang, mana ada dulu Jerman, ya kan jauh lebih dulu ajaran Nabi Muhammad tuh, ya, yang mengajarkan ini. Tapi dia mampu menangkap substansi dari ajaran Islam. Sementara kita Indonesia yang mayoritas agamanya tidak mampu menangkap substansi. Kenapa? Kembali kepada yang awal, tidak berani menolak ajaran lain tadi. Karena filosofisnya bangsa Indonesia dulu sinkretisme, politeisme. Ini bangsa Indonesia banyak Tuhan, bahkan campur aduk Tuhan. Ya. Datanglah proses dakwah lewat Wali Songo, lewat para pangeran di Ponorogo, ya, Imam Bonjol dan segala macam yang pejuang-pejuang Islam, Tengku Umar, Cut Nadin, ya, sampai kepada Masyumi, Muhammad Natsir, ya, dengan kawan-kawan yang mimpin politik secara Masyumi itu, karena itu kumpulan NU dan Muhammadiyah gabung di situ, ya. Pemilu pertamanya tahun 55. Waktu itu ada 3 partai, 1 Masyumi, 2 PNI, 3 PDI, PKI maksud saya, PKI. Itu fakta. Ada PNI, ada Masyumi, ada PKI. Nah, Masyumi turunannya sekarang mungkin pasar partai Islam, kalau klaimnya begitu. PNI klaimnya ada PDIP. Nah, pertanyaan seriusnya PKI kemana? PKI. Nah, kita semua udah tahu lah kemana PKI. Kan? Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini kita kembali kepada konsep tauhid, la ilaha illallah, menolak semua itu yang nggak benar kecuali illallah, apa yang dari Allah. Nah, Allah mengajarkan lewat prakteknya itu sholat, takbir, Allahu Akbar, nah, baru baca Bismillah dan lain sebagainya. Jadi dimulai dari mengecilkan sesuatu, nggak boleh ada yang besar di selain Allah. Dan Allah di negeri kita ini udah sangat besar secara normatif, besar Allah itu. Karena masuk dalam mukadimah alinea ketiga, berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bayangkan orang tua kita dulu itu mengakui sekali dengan amat sangat penuh kesadaran, bahkan dimasukin ke Undang-Undang Dasar 45, yaitu yang memerdekakan kita adalah berkat rahmat Allah. Lalu
Allah dimasukkan dalam Piagam Jakarta waktu itu. Ya. Setidaknya 22 Juni 1945 ada disebut Piagam Jakarta. Kumpul orang di BPUPKI dalam pengertian sidangnya konstituante di Jakarta melahirkanlah konsep Piagam Jakarta. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, ya, bagi pemeluk-pemeluknya. Itu disebut Piagam Jakarta. Tapi secara subjektif, artinya lawan dari objektif, ditentang konsep ini oleh orang-orang yang udah pasti anti-Islam sebenarnya, ya. Dikondisikanlah untuk dicabut itu Piagam Jakarta, tapi dipertahankan oleh Ketua Umum Muhammadiyah saat itu yang pertama, namanya Ki Bagus Hadikusumo, ya. Dia Ketua Muhammadiyah dari tahun 42 kalau tidak salah, ya, sampai tahun 56. Itu Ki Bagus. Kemudian juga ada Wahid Hasim, ayahanda dari Gus Dur. Ini Ketua PBNU saat itu. Juga bersama, ya, gabung di Masyumi, menolak untuk dicoret 7 kata itu. Nah, kemudian perjuangan terus ditekankan lagi, ya, dari pihak sana. Saya melihat secara sejarah minta bantuan namanya Kasman Singodemejo yang jadi jaksa agung pertama untuk melobi Kiai Ki Bagus ini, ya, supaya bisa mencoret atas permintaan Bung Hatta. Itulah sejarah yang kita lihat ada di risalah perundang-undangan ini. Kemudian atas desakan itu, oke lah, akhirnya Ki Bagus berpikir untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia, untuk kemerdekaan bangsa Indonesia yang baru muncul, jangan sampai terjadi konflik. Akhirnya menyetujui untuk dicoret 7 kata, tapi dengan catatan mesti ditambah 7 kata itu dicoret, oke, tapi ketuhanannya ditambah, namanya ketuhanan yang Maha Esa. Karena tanggal 1 Juni 1945 Soekarno memang yang mengusulkan pertama Pancasila, tapi Soekarno tidak menyebut ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno hanya menyampaikan ketuhanan saja dan taruh di nomor 5, ya, silanya urutannya nomor 5. Jadi yang nomor pertama itu bukan ketuhanan yang Maha Esa, dia taruh nomor 5. Maka Ki Bagus mengusulkan, ya, bersama Wahid Hasim, itu ditaruhlah ketuhanan nomor 1, ya. Waktu itu kan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dicoret. Nah, waktu dicoret, tawaran gagasannya adalah ganti ketuhanan yang Maha Esa oleh konsepnya Ki Bagus. Dan lebih jelas ada dalam risalah perundang-undangan itu, Ki Bagus menerangkan kenapa ditambah Tuhan yang Maha Esa, karena mereferensi kepada surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini saudaraku sebangsa setanah air mesti ngerti, inilah background yang sangat sejarah yang tidak bisa dihilangkan oleh siapapun. Karena sejarah itu peristiwa telah terjadi, dan itu yang sampai hari ini nggak ada yang bisa bantu, masih berlaku. Apa buktinya? Sila pertama Pancasila, pasal 29 ayat 1 UUD 45. Judulnya Negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ini sejarah. Jadi Pancasila yang sekarang berlaku bukan Pancasila usulan Soekarno, ya. Tapi dengan curang saya lihat rejim, karena basisnya dari kelompoknya Soekarno mencanangkan hari kesaktian Pancasila 1 Juni, ya, hari lahirnya Pancasila 1945. Kalau mau jujur 18 Agustus 45. Karena 18 Agustus itulah berlaku sila yang sampai sekarang ini. Ya. Jadi secara ilmu hukum, Piagam Jakarta 1 hari pernah berlaku. Kenapa? Karena 17 Agustus kita merdeka. Nah, tapi karena didesak terus supaya diganti,
Oke lah, diganti oleh Ki Bagus dengan asal meletakkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang basis berpikirnya adalah surat Al-Ikhlas. Jadi poin penting dari peristiwa ini apa? Poin pentingnya adalah dasar negara Republik Indonesia adalah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah disebut? Di Mukadimah alinea ketiga. Berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka poin berikutnya adalah kalau Allah itu punya hukum, namanya apa? Hukum Islam. Siapa yang membantah argumentasi saya bahwa Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Nah, harusnya hukum Islam berlaku di negeri Republik Indonesia. Makanya secara intelektual saya berani katakan Indonesia ini negara tauhid. Kalau konsep baratnya disebut teokrasi. Jadi kita ini teokrasi, ya. Agama yang dimaksudnya itu adalah Allah, Tuhan yang Maha Esa itu Allah. Inilah yang mendasari Republik Kesatuan Indonesia, NKRI. Ini dasarnya adalah Allah. Dan Allah punya hukum namanya hukum Islam. Harusnya berlaku. Siapa yang memberlakukan? Menurut pasal 5 ayat 1, Jungto pasal 20, Jungto pasal 21, UUD 45 adalah Presiden dan DPR. Karena Presiden ini sebelum amandemen ya, UUD 45 sebelum 2002 itu sebelum amandemen, Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Sekarang setelah di amandemen, 4 kali amandemen, berganti pasal 5 ayat 1 itu kewenangan Presiden. Presiden mengajukan undang-undang, persetujuan DPR. Untuk hak DPR-nya di pasal 20 dan 21. Jadi DPR yang mengajukan undang-undang, maka Presiden yang menyetujui. Tapi intinya sama, bahwa Presiden punya kewenangan penuh membuat undang-undang, ya, menegakkan undang-undang. Karena polisi dan jaksa itu di bawah Presiden, ya. Jadi kekuatan penegakan hukum dalam konteks inspirasi dari ajaran Islam itu berada pada tangan Presiden, ada pada konsep berpikirnya Presiden dan DPR. Jadi hingga hari ini 74 tahun lebih 8 bulan kita merdeka, 7 kali ganti presiden, sampai detik ini tidak berlaku hukum Islam, terutama dalam hukum pidana dan hukum tata negara dan hukum internasional. Hukum Islam tidak berlaku. Jadi dikaitkan dengan tiap-tiap khutbah Jumat, ya, ittaqullah dan ayat yang tadi saya baca, haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimana memahaminya ini, ya. Jadi ini perlu saya ulang-ulang karena keliru mindset kita. Sudah 74 tahun keliru juga. Sudah 7 kali ganti presiden. Sudah ribuan anggota DPR ganti. Dan ketua-ketua DPR sampai hari ini saya lihat tidak ada yang non-muslim ketua DPR, ya. Jadi kalau saya mau kritik secara internal HMI, banyak ketua-ketua HMI atau anggota HMI yang jadi ketua DPR, bahkan jadi wakil presiden dari HMI. Sekarang dari NU jadi wakil presiden, ya. Padahal dulunya NU Muhammadiyah semua satu. Muhammadiyah banyak yang jadi menteri. Tapi tidak ada yang memikirkan bagaimana berlakunya hukum Islam sampai hari ini. Dan malah sekarang tergusur oleh satu isu yang mengerikan, bangkitnya komunis new baru, new komunis, ya, gaya baru. Itu semua kita mengenal. Maka saya harus jelaskan ini secara ilmu hukum. Yang punya kemampuan menjelaskan ilmu hukum lainnya harusnya mendukungnya. Kalau menentang boleh, tapi argumentasi dong. Bantah secara argumentasi. Oh nggak benar ini sejarah, sejarahnya begini ya. Boleh saya terima. Tapi kalau dia nggak benar ya terima dong. Itu namanya toleran, gitu. Saya tidak doktrin, tapi saya mengacu kepada sejarah dan ayat-ayat Al-Quran. Nah, maka di dalam konteks berikutnya kita sholat dengan tertib, telah mengecilkan yang lain, kita sampai menyembah Allah. Nah, waktu sujud, gambaran kepala kita itu di bawah, sujud. Dalam kepala kita ada apa?
Ada otak. Otak untuk apa? Untuk mikir. Afalat takilun, afalat tazakkarun. Itu otak. Apa kamu nggak berpikir? Apa kamu nggak observasi? Ini otak. Jadi otak menghasilkan konsep, gagasan, ideologi seperti komunis, seperti kapitalis, liberalis, fasisme, dan segala isme-isme lain itu hasil berpikir. Nah ini hasil berpikir ini nggak boleh hidup, nggak boleh. Kenapa? Bertentangan dengan ajaran Allah. Kita tauhid, kita hanya tunduk patuh kepada ajaran Islam yang menuhankan Allah saja, yang menganggap Allah maha besar, Allah maha segalanya. Jadi aneh kalau ada orang Islam ngaku Allahu Akbar, apalagi takbir Idul Fitri 7 kali takbir Idul Fitri itu sebelum sholatnya itu. Kemudian 5 kali yang kedua. Disuruh sholat Idul Fitri di rumah nggak ada yang ngelawan. Cicing nggak berani. Gubernur seenaknya saja mengambil hukum yang nggak ada dalilnya. Mana dalilnya yang membolehkan sholat Idul Fitri di rumah? Ada nggak? Ada nggak contoh nabinya? Nggak ada. Ngaco ini namanya. Membuat hukum baru. Ulama-ulama juga yang MUI, oknum-oknumnya itu. Ya, ulama itu kan nggak bener itu. Perintahnya itu di lapangan. Ya. Kalau mau sholat di masjid nggak boleh takut kepada apapun. Ada dalilnya. Surat Al-Baqarah 125, 126, 130, dan 114. Kemudian At-Taubah ayat 18. Kemudian surat Jum'ah ayatnya 9. Itu perintah untuk sholat di masjid. Bahkan jual beli triliunan pun tinggalkan kalau sudah masuk sholat Jumat. Kok kita sholat Jumat nggak boleh di masjid? Hanya karena corona. Corona kan, aduh Masya Allah. Kan kita bisa selesaikan dengan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Jangan harus menghentikan sholat dong. Karena logika terbaliknya, kenapa di bandara boleh? Kenapa di transportasi semua orang boleh jalan? Di rumah sakit orang banyak orang, di pasar juga banyak orang. Kenapa kok di masjid gak boleh? Kan jahat itu. Nah pikiran jahat ini Allah sampaikan itu di dalam surat ke-20 ayat 120 surat Toha itu. Coba lihat itu. Pikiran-pikiran jahat itu dimunculkan oleh godaan setan. Coba baca supaya saya nggak salah dan saya tidak ngarang-ngarang begitu. Ya. Dan nanti yang terakhir baru kita ke hikmah yang didapat. Ada surat 20 Toha. Itu sangat jelas. Jadi kalau ada pikiran kotor, ada hembusan-hembusan yang bisikan-bisikan yang nggak benar, Anda harus sadar bahwa itulah teori setan sedang berpengaruh. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Terus ini surat berapa ini? Ya, ayat berapa? Surat ayat 120 kamu. Surat 20 ayat 120. Iya begitu. Jadi dengan hormat ya, tidak bermaksud mendoktrin, tapi kita berpikir. Ini berpikir. Kalau ada yang nggak setuju boleh bantah. Oh nggak bener bang. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, khuldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa. Jadi pikiran jahat dari mana? Jawab dong. Kepadanya. Pikiran jahat dari mana? Kepadanya. Setan. Jadi butuh kecerdasan gitu nih kalau logika Quran. Jadi ingat ini apa poin pentingnya? Kalau kalian ada pernah pikiran terlintas jahat atau pikiran kotor, saya sebagai advokat seringkali ngelawan orang. Wow, begini cara. Saya ingat ayat ini, oh jangan. Ini jahat, nggak boleh. Nah, ini banyak sekali politikus jahatnya luar biasa. Hakim juga, jaksa juga jahat itu karena pengen fulus itu, disuap. Itu ingat itu setan kau ini. Jadi setan
dalam bentuk manusia. Kan kita digodanya was-was jin dan manusia gitu. Oleh karena itu tidak bermaksud klaim-klaim, pikiran-pikiran jahat dalam konteks event sejarah sudah 74 tahun lewat 8 bulan kita merasakan merdeka, tapi tidak ada kemerdekaan itu secara substansi, tidak ada. Ngomong aja, saya ngomong people power aja di penjara. Bandingkan dengan Papua minta merdeka, pasang bendera di depan istana, demo apa, bahkan bunuh polisi, bunuh TNI, nggak ada yang disebut makar. Ini kan jahat, pikiran-pikiran jahat mereka itu menghantam kita. Sampai sholat Idul Fitri aja nggak boleh. Jahat ini orang-orang ini. Apa pikiran itu? Mau profesor doktor mana, mau jenderal apa, masa bisa ngalahin Al-Quran yang benar-benar dari Allah? Tidak ada informasi. Kalau menurut Egy Sujana boleh diabaikan, tidak penting Egy itu. Ini Quran. Sekali lagi ini Quran. Yang nggak beriman, ya sudah kafir kali. Hanya 2 orang nggak beriman, bodoh dan miskin. Sombong, tambah sombong. Maksud saya bodoh dan sombong. Miskin itu turunan aja. Kalau takut tuh 2, bodoh dan miskin gitu. Kalau orang takut, kalau orang sombong kan nggak mesti takut, namanya sombong. Jadi kalau kenapa orang itu tidak beriman kepada Allah? Bodoh dan sombong. Bodoh ya kurang ilmu. Kalau sombong ya kelakuan setan. Suruh nyembah Adam nggak mau, merasa ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia, saya dari api, dia dari tanah. Apaan tuh? Nah turunannya apa sekarang? Oh, saya ini orang Padang, saya lebih bagus dari dia. Saya orang Batak, saya lebih bagus dari dia. Saya orang Sunda. Oh, apa itu orang sana? Nah ini yang masih berpikir kesukuan begini nih kan potensi untuk tidak bersatu. Ah itu kalau dalam konteks penjelasan ilmiah dalam istilah-istilah sekarang, ini representasi dari feodalisme, oligarki, dan transaksional. Inilah yang berjangkit di partai politik, di semua kelembagaan, di semua kekuasaan yang ada. Problem besar bangsa kita adalah untuk merdeka dari feodalisme, oligarki, dan transaksional. Itu hanya bisa diselesaikan dengan takbir kita, Allahu Akbar. Yang lain kecil nggak boleh, lawan, dobrak. Kalau sudah bergerak, mahasiswa dan lain-lainnya, ya PPMI, jangan lagi mikirin hukum. Kalau bergerak ya pasti dihukum, lawan. Ya saya tidak provokasi, tapi itu logika gerakan. Kalau nggak berani gerak ya sudah cicing wae. Tapi jangan minta surga dong. Masa minta surga? Anda baca coba Al-Imran ayat 142. Di situ sangat jelas. Kalau Anda mau ending hidupnya akhirnya masuk surga, maka harus berjuang, harus berjihad, ya, dengan segala resiko. Itu logika Quran, bukan logika Egy Sujana, ya. Nah, 142, Al-Imran surat 3, ya. Jadi an hasibtum an tadkhulul jannah, ya. Apakah kamu mengira masuk surga sebelum jihad? Ya. Jadi kalau belum jihad, kalau belum sorbannya segede ban Vespa kayak, ya, apa begitu takjim tiap hari subuh ke masjid tapi nggak jihad, nggak mungkin masuk surga. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Yang sabar itu kayak gimana? 146 nya juga. 146. Al-Imran 146. Ya itu. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya. Ulangi. Dari betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya. Nah, pertanyaan saya, nabi berperang apa cicing wae? Perang. Ulangi. Dan betapa banyak nabi yang berperang
didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa, mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak lemah. 2. Tidak patah semangat. Tidak patah semangat. Dan tidak pula menyerah kepada musuh. Tidak menyerah. Itulah orang-orang mencintai orang-orang yang sabar. Jadi jihad dan sabar itu satu kesatuan. Kita nggak boleh lemah. Tidak lemah, tidak lesu, tidak patah semangat. Banyak gagal dalam banyak peristiwa, nggak boleh menyerah sama keadaan. Nah, ini tolong penting nih buat XB, saudaraku, Bangkit, Isbullah, anakku yang di kader-kader semua ini, Daeng, ya, Joel, semua yang di PPM ini, mereka ya, tolong perhatian. Kita ini harus punya semangat jihad dengan didasari tidak lemah, tidak lesu, tidak menyerah untuk tegaknya agama Allah. Nah, sekarang ending yang terakhirnya adalah ibrah atau karomah. Kenapa kok Allah timpakan juga? Saya merasa ini teguran Allah, dikasih kecelakaan. Itu saya sebelum kecelakaan baca ya yang tadi itu, yang apa, Al-Kahfi ayatnya 110 ayat terakhir. Itu sebelum kecelakaan saya kasih kuliah subuh di Masjid Nurul Amal Pabuaran Cibinong. Jadi di dalam konteks itu saya bacain ayat ini. Ini tanggal 26 Mei kemarin. Jadi waktu subuh, habis selesai subuh saya kunjung, saya baca ayat ini. Nah, apa ayat itu? Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi ada 3 pesan moral di situ. Pertama, informasi buat kita bahwa Muhammad itu sama dengan kalian semua, sama dengan kita, yaitu manusia. Kedua, Allah menanyakan, apakah kamu mau berjumpa denganku? Jika kamu mau berjumpa denganku, yang ketiganya dikasih 2 syarat, yaitu banyaklah melakukan amal soleh, dan yang kedua jangan musyrik. Itu pesan moralnya. Nah, setelah subuh saya terus berzikir sampai duha. Terngiang betul ayat ini. Padahal saya ngasih sini, Allah kasih proses. Nah, terngiangnya itu satu proses yang apa namanya itu, kerinduan pengen ketemu Allah. Ini muncul rasa, aduh ya Allah, nikmat bener kalau ketemu Allah. Ini udah mau menuju kematian gitu. Masya Allah. Terus proses karena kurang tidur dan lain sebagainya, ngantuk, saya jalan menjelang zuhur. Di pertigaan yang Pasar Cibinong, kalau dari arah Jakarta kan ke kiri itu jalan tol, ya. Kalau lurus ke Kota Bogor. Karena saya udah ngantuk, saya galau tuh. Ini saya lewat tol Jagorawi atau kemana? Hati bisikin, jangan lewat tol, bahaya, kamu ngantuk. Oke, saya lewat jalan biasa. Untuk supaya nggak ngantuk saya tancap gas. Tapi ketika mungkin kecepatan yang nggak saya lihat, saya hilang betul apa kendali itu. Kalau ngantuk luar biasa, enggak. Pas kerasan lagi pas mobil terguling-guling, dabrak itu, kerasa bangun, ngocor darah itu, saya menikmati tuh kematian itu. Saya pikir mati di sini, ya. Tapi saya tetap zikir, ya Allah, Allah Akbar, Allah Akbar. Tapi darah muncul, Bang. Akhirnya, coba kalau kan kejadian itu pasti terjadi. Kalau tadi saya lewat tol gimana? Oh, mungkin nggak ketolong, karena kan ditabrak dari belakang, ya, dan lain-lain sebagainya. Potensi kecepatan mobil di tol kan beda dengan jalan biasa.
Nah, di situ saya merasa setelah sampai rumah sakit nih, observasi semuanya, ini dijahit, ini gips, terus masuk ruangan diagnosam. Saya berpikir nih, apa engkau tegur aku kok? Demi apa salahku ya Allah? Aku nyari betul apa salahku? Nggak ketemu. Artinya saya nggak merasa ya, apalagi habis Ramadan kan kita pasti banyak berbuat kebaikan kan. Apalagi pikir-pikir selama ini saya berasa berjuang untuk menegakkan agama Allah. Itu nggak dihitung oleh Allah. Dalam pengertian kamu masih kurang amal kebajikan dan kamu masih musyrik. Itu logika terbalik ini. Mengingatkan saya, negur saya, kamu jangan merasa udah banyak amal, jangan udah merasa baik, jangan merasa paling top udah berjuang. Dan juga masih musyrik, mungkin dalam pengertian terselubung. Apa? Riya misalnya, sum'ah misalnya, uzur. Riya ini minta pujian, sum'ah ini ungkit-ungkit apa yang pernah kita beri. Itu dulu kalau nggak ada gue nggak bisa, itu ada PPMI misalnya. Itu pernah saya ucap, itu artinya sum'ah, kamu nggak ikhlas. Lupa pada ngomong begitu, satu lupa bahwa seolah-olah itu hebatnya kita. Padahal kan kejadian sesuatu tidak mungkin tanpa izin Allah. Betul? Nah, ini penting perhatian buat kalian. Kalau kalian sudah menanam kebaikan, jangan diingat-ingat lagi, lupakan, hapus, delete. Sudah. Sebab kalau diingat-ingat lagi, itu potensi amal kita ditolak oleh Allah. Ya. Kenapa? Karena kita ungkit-ungkit lagi. Apalagi nyakiti yang kita pernah beri. Lu nggak tahu diri lu, dulu gue bantuin, sekarang lu begini. Lu minta-minta aja terus selama ini sama gue, gimana sih lu kok jadi minta-minta? Jangan. Jadi ini penting untuk keikhlasan. Jangan kalau memberi itu disebut-sebut apa yang kita beri itu, jangan. Mungkin itu sering banyak syarat tanpa disadari. Karena untuk ayat itu saya diingatkan ini. Jadi sisi lain saya sangat bersyukur kepada Allah, diingatkan, dihidupkan lagi. Sekarang saya hidup kembali dari nol. Untuk ke depan jangan kamu musyrik dan jangan tidak beramal soleh. Nah, ibrah ini kalian ambil, jangan ikutin saya sampai kecelakaan dulu dong. Belum tentu ente bisa hidup, mati bisa loh. Kalau menurut hitungan normal tuh harusnya mati saya. Kendaraan biasa. Kendaraan biasa mati, nggak ada ininya peluang. Orang dijempet segala macam, kaca pecah masuk ke sini, darah muncul banyak, minimal habis pendarahan. Nah, jadi ending dari sekarang yang saya sampaikan ini akhir dari logika surat Al-Baqarah yang kelima. Kan 1, 2, 3, 4 udah. Ini yang kelima. Maka di Al-Baqarah yang kelima itu ditutup dengan doa, ya, untuk supaya kita diberi kekuatan oleh Allah dan beriman yang benar kepada Allah, ya, untuk supaya kita akhir dari hidup kita ini baik. Jadi dalam surat Al-Baqarah itu betul-betul kita diminta oleh Allah masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, ya. Jangan ada keraguan, masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Nah, bacalah ayat-ayat Al-Baqarah sampai akhir, di sana ditutup dengan doa, ya, surat 286 ayatnya Al-Baqarah. Itu untuk itu bagus buat bacaan sholat apa, ya, sehingga kita bisa selalu dekat sama Allah. Nah, kurang lebih begitu. Semoga ada manfaatnya buat yang mau memanfaatkan,
Yang enggak ya sudah nggak usah, cuek aja. Ya. Tapi bagi yang nggak suka, dengki ya nggak usah juga komentari. Kan saya nggak komentari kalian. Kita komentari diri sendiri untuk ambil pelajaran yang berguna buat saya. Semoga Allah ridho. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Artinya presiden gubernur, kecil. Menteri, kecil. Diri kita, kecil. Yang besar, Allah. Yang besar, Allah. PPMI, mandiri, maju, sejahtera, Allah ridho. PPMI, Mandiri, maju, sejahtera, Allah ridho. HMI, yakin usaha sampai. Nah, bahagia HMI dan semuanya untuk kebersamaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.